Ketika datang waktu untuk diumumkan, saya adalah satu dari 40 mahasiswa yang lulus dalam ujian tes dari sekitar ratusan yang mengikuti tes. Saya ambil bawang merah, kemudian dibakar, kemudian dihaluskan, lalu diberikan minyak. Lalu saya tempelkan itu di bagian perutnya. Kami tinggalkan desa ini di mana kami tinggal, padahal kami sudah menyatu dengan masyarakat. Kami pindah ke tempat tinggal istri saya. Shalom, berjumpa kembali bersama saya Bethany Sakul dalam program Push, Pray Until Something Happens. Program ini menyajikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman rohani, bagaimana kuasa doa dapat mengubahkan. Dari keluarga yang suka melayani, sehingga memiliki pengalaman dan motivasi untuk terjun langsung dalam pelayanan. Walaupun tidak menjadi seorang pendeta, tapi ternyata banyak sekali kesempatan dan jalan sehingga boleh terus melakukan pelayanan untuk Tuhan. Berikut ini seorang bapak akan membagikan pengalamannya bagaimana ia boleh merasakan pengalaman hidup bersama Tuhan dan melayani Tuhan dan sesamanya. Mari kita ikuti kisahnya. Shalom, puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena di saat ini saya boleh ada di tempat ini, dan saya perkenalkan diri, nama saya Sony Wawuruntu. Saya status sudah kawin, memiliki seorang anak laki-laki, dan dalam pelayanan melayani sebagai ketua jemaat. Juga dipanggil untuk melayani sebagai seorang aparatur sipil negara di salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Di tahun 1981, saya disekolahkan di sekolah dasar di Languan, dan saat itu orang tua kami mutasi ke Tompaso Baru. Jadi saya harus ikut orang tua, dan pada kesempatan itu saya belajar banyak tentang bagaimana melayani yang saya lihat dari orang tua saya. Karena status mereka sebagai asisten direktur penerbitan, yang banyak sekali orang yang ada di rumah, mereka melayani. Disitulah panggilan untuk melayani sudah ditanamkan sejak usia kecil. Di tahun 1983, orang tua kami dari Tompaso Baru juga mutasi ke Kota Mobagu. Dan di saat itu juga kami diajar bagaimana membentuk karakter untuk suka melakukan hal yang baik dan benar, suka melayani kepada sesama, dan ini menjadi bagian kehidupan saya pribadi. Di tahun 1986, saya sekolah di sekolah berasrama, dan di saat itu saya dipilih sebagai pemimpin anggota bekerja. Saya juga digembleng di sekolah itu, dan setiap pekan kami harus melakukan pelayanan di desa-desa sekitar di mana sekolah ini ada. Di tahun 1986 sampai 1989 saya tamat, dan saya masuk dalam satu perguruan tinggi yang seharusnya sebenarnya saya punya cita-cita untuk menjadi seorang pendeta, ingin untuk melayani. Tetapi pada waktu itu saya mendaftar di satu perguruan tinggi, dan saya berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya untuk kuliah di tempat ini, berarti saya lulus dan diterima. Dan puji Tuhan, ketika datang waktu untuk diumumkan, saya adalah satu dari 40 mahasiswa yang lulus dalam ujian tes dari sekitar ratusan yang mengikuti tes. Di saat itu saya kuliah, dan selesai kuliah tahun 93, saya langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara. Dan di saat itu juga bersamaan dari tahun 93 sampai tahun 99 sebagai ketua pemuda di 5 kecamatan, yaitu Kakas, Languan, Tompaso, Kawangkuan, dan Sondar. Disitulah saya mulai membentuk jati diri saya untuk bisa melayani. Karena moto pelayanan saya adalah melayani dengan sepenuh hati. Dan di tahun 99, ketika itu saya kawin, sudah berumah tangga,
tapi masih juga saya terus melayani. Kami tinggal di tempat di satu rumah yang kecil, ukurannya 5 kali 6 meter, di mana kami ada. Dan di tempat pelayanan ini banyak masyarakat, orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan datang di tempat itu. Satu ketika ada seorang bapak. Dia datang di tempat kami dan kami sering berkomunikasi dengan dia. Tetapi oleh karena ada kuasa melayani yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, bapak ini dia mengalami perubahan hidup. Dan sampai hari ini dia terus suka juga melayani sebagaimana apa yang saya sudah sampaikan. Dan di tahun 2004 maksudnya, saya dan keluarga kami menghadapi masalah yang sungguh berat. Oleh karena itu kami tinggalkan desa ini di mana kami tinggal. Padahal kami sudah menyatu dengan masyarakat, kami pindah ke tempat tinggal istri saya. Karena kebetulan orang tua kami sakit. Jadi sudah ada yang mau merawat dia, sudah ada yang memelihara. Jadi kami harus pelihara orang tua kami. Tetapi di saat itu, di tahun 2005, 1 tahun saya ada di tempat tinggal istri saya diangkat menjadi ketua jemaat. Dan ada banyak hal yang saya alami di dalam tugas panggilan pelayanan ini. Satu ketika ada seorang bapak telepon. Yang pasti telepon itu pada jam 2 malam. Di saat itu saya bangun dan saya angkat teleponnya dan minta tolong untuk didoakan. Ketika itu saya langsung ambil motor, naik, dan sampai di rumah. Saya ada di rumah itu melihat bapak sedang sakit. Tetapi puji Tuhan, di saat saya ada di sana, saya baca firman, saya berdoa untuk bapak ini, dan puji Tuhan, bapak ini langsung sehat kembali. Kuasa melayani ini akan memberikan kekuatan kepada mereka yang menjadi sasaran untuk kita layani. Dan satu ketika lagi, di waktu yang hampir bersamaan, di jam 4 subuh pagi hari, saya dibangunkan lagi. Dan saya mendengar ada bayi yang menangis. Saya buka pintu dan saya persilakan untuk masuk ke dalam rumah. Dan saya tanyakan, mengapa ini bayi menangis? Sementara digendong oleh ibunya. Tapi ibunya tidak bisa menjawab. Saya persilakan untuk duduk. Dan waktu itu tindakan yang saya boleh berikan, memberikan pelayanan kepada mereka adalah saya ambil bawang merah, kemudian dibakar, kemudian dihaluskan, lalu diberikan minyak. Lalu saya tempelkan itu di bagian perutnya. Puji Tuhan, 5 menit sesudah saya tempelkan ini, dia langsung bereaksi. Dan anak ini langsung berhenti menangis dan langsung diberikan ASI. Ini pengalaman-pengalaman rohani yang boleh saya saksikan bagaimana Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang luar biasa yang senantiasa menolong kehidupan kita. Sehingga ketika kita melayani, ada banyak berkat-berkat Tuhan yang boleh kita rasakan dan kita peroleh. Dan biarlah kesaksian ini boleh mau berkat dalam kehidupan kita. Dan ayat yang saya bisa gunakan menyimpulkan kegiatan kesaksian ini dalam buku Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam memberikan pelayanan dan kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, Dia pasti akan membuat begitu banyak cara Tuhan yang Dia boleh berikan di dalam kehidupan kita. Dan pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang diberikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kesaksian ini boleh membawa berkat bagi kita agar kita tetap setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan ini mewujudkan kita untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupan kita. Setiap pengharapan di dalam Dia adalah berkat pertolongan yang nyata ketika kita melayani. Sebab dalam sebuah pelayanan akan ada banyak berkat Tuhan yang boleh kita rasakan dan kita peroleh. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berikut ini kita akan ikuti doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Edward Taliwongso. Kepada Pendeta,
Dipersilahkan. Terima kasih Betani dan saudara-saudara sekalian. Inilah saatnya kita akan masuk dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Bapa, Pencipta, Pemelihara, Pelindung kehidupan kami. Allah yang kami imani, Allah yang menjadi pokok doa kami. Kami mengucap syukur kepadamu, oleh karena kasih setiamu yang tidak henti-hentinya terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, oleh karena melalui program Push ini, kami semakin dikuatkan tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu, betapa kami ini manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Tingkah laku kami, perbuatan kami, angan-angan hati kami. Oleh karena itu ya Bapa, ampunkan kami, supaya kami layak untuk datang ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan menjadi sebuah inspirasi, bahwa kami akan tetap bergantung kepada Tuhan, untuk tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan, sambil menantikan Tuhan bertindak dan melakukan yang terbaik atas kehidupan kami. Hamba berdoa secara khusus untuk mereka yang terus mengikuti tayangan Push. Mereka yang terus terinspirasi lewat kisah-kisah mujizat. Kiranya Tuhan akan memberkati. Di antara mereka ada yang dalam pergumulan yang berat. Mereka yang dalam keadaan sakit. Mereka yang bergumul, baik itu di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Mereka yang hampir putus asa. Mereka yang berseru siang dan malam menanti jawaban doa. Kuatkan iman mereka Tuhan, sambil tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Mereka yang punya pergumulan dengan masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah hubungan, masalah rumah tangga, masalah keluarga, dan berbagai problema kehidupan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, mereka boleh mencari Engkau dan wajah-Mu, dan kami yakin Tuhan akan menguatkan mereka dalam setiap pergumulan. Apabila mereka lemah, Engkau akan kuatkan. Bapa di sorga, hamba terus berdoa untuk program Push melalui Cornelius Media. Tuhan berkati pelayanan media ini agar kiranya boleh terus menjangkau mereka yang belum terjangkau. Dengan demikian, semakin banyak umat yang dipersiapkan bagi kedatangan Yesus sebelum kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih oleh karena Engkau adalah Allah yang Maha mendengarkan. Terima kasih oleh karena Engkau berjanji Engkau akan menjawab doa-doa kami. Sekiranya ada permohonan kami yang di dalam pemandangan Tuhan terlalu mementingkan diri, biarlah kiranya bukan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pendeta sudah mendoakan kita semua, dan terima kasih juga untuk sahabat Push yang telah bersama kami baik melalui YouTube ataupun Facebook, dan juga yang telah menyaksikan melalui Hope Channel Indonesia. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di episode Push berikutnya. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan program menarik lainnya, persembahan dari Cornelius Media, Bridge to the Truth.